Baik, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Pagi, Pagi Bu. Bu, salam Iya sejahtera. Bu, salam Pagi, sejahtera. Bu, Bu, salam salam sejahtera. sejahtera. Baik, bagaimana dengan kalian selama di pandemi ini sehat ya? Sehat Bu. dong. Sehat, Bu. Mantap jiwa. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Evelyn bisa kita pimpin untuk berdoa? Ya, untuk Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Evelyn. Kita mau presensi dulu nih, Bu Vero mau lihat kira-kira nih anak-anaknya di I1 semua sudah hadir atau kemungkinan ada yang izin ya? Ada yang izin 1-2 ya? Tadi sudah konfirmasi. Oke, Bu Vero. Ya, betul. Bu Vero mau sharekan dulu untuk link presensinya. Nah, silahkan kalian mengklik di bagian link presensi yang sudah Ibu Vero berikan. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. Sudah? Ya Bu. Nah, ya, Sudah, oke, Bu. baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materinya analisis data. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan masuk ke jenis data. Jenis data itu ada berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan waktunya. Kemudian ada juga keuntungan data. Apa sih keuntungan data dari menganalisa data? Lalu bagaimana metode pengumpulan data, dan terakhir adalah aspek privacy untuk pengumpulan datanya. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat memahami definisi dari analisis data dengan tepat. Peserta didik dapat memahami keuntungan analisis data dengan tepat. Peserta didik dapat menentukan jenis data dengan tepat. Peserta didik dapat menelaah metode pengumpulan data dengan tepat. Dan terakhir, peserta didik dapat menyusun analisis data dengan terampil. Ya. Baik, angkat tangan dulu. Oh, Tabita Bari. Oke, Tabita Bari silahkan. Tinggi saya 159. Terus beratnya 159. Oke, beratnya 46. 46. Oke, 159 itu yang 46. Oke, thank you Tabisa. Tinggi badan saya kira-kira 161 mungkin, nggak tahu saya. Oke, beratnya Berat saya 42. 42. Kenapa kita masuk ke berapa sih tinggi badan sama berat badan? Sering banget ya kita ditanyain hal ini ya. Untuk apa sih sebenarnya kalau kita ngukur tinggi sama berat badan? Dia tahu nggak? Ngapain Untuk sih kita? mengetahui berat idealnya Bu. Berat ideal, betul sekali ya. Jadi tinggi badan, berat badan itu biasanya satu tujuan, yaitu untuk mengetahui berat badan. Sekarang Bu Vero mau kalian memperhatikan satu video pengukuran berat badan dan sekaligus pencatatannya. Nah, coba diperhatikan baik-baik videonya, silahkan catat apa saja yang diperlukan dalam pengukuran berat badan ini. Berat badan setelah timbangan menunjukkan angka yang stabil. Jika Bapak Ibu menggunakan timbangan jarum, baca angka yang ditunjukkan oleh jarum dari bagian depan timbangan, bukan dari samping maupun belakang timbangan. Catat hasil pengukuran pada lembar pencatatan. Jangan lupa catat juga nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tanggal pengukuran. Metode penimbangan yang sama juga dilakukan untuk peserta didik perempuan. Begitu pula untuk pencatatannya. Lakukan penimbangan sebanyak 2 kali untuk setiap peserta didik. Jika selisih dari penimbangan pertama dan kedua berbeda lebih dari 0,5 kg, lakukanlah penimbangan ketiga. Sekarang kita lanjutkan dengan metode pengukuran tinggi badan. Posisikan anak untuk berdiri tegak dengan memastikan 5 titik badan, yaitu tumit,
betis, pantat, punggung, dan bagian belakang kepala menempel pada dinding. Selain itu, pandangan anak harus lurus menghadap ke depan. Setelah memastikan posisi sudah benar, turunkan kepala papan ukur hingga menyentuh kepala. Baca hasil pengukuran dari arah depan dengan pandangan lurus dengan angka pada papan ukur. Catat hasil pengukuran pada lembar pencatatan. Jangan lupa catat juga nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tanggal pengukuran. Lakukan pengukuran sebanyak 2 kali untuk setiap peserta didik. Jika selisih dari pengukuran pertama dan kedua berbeda lebih dari 0,5 cm, lakukanlah pengukuran ketiga. Oke, sudah mendengar? Oke, Bu Vero coba deh ngetes dulu. Siapa tadi yang mendengar kira-kira di pencatatannya mereka mencatat apa aja ya? Ada yang mau nggak? Angkat tangan, Tinggi sebut nama badan dan dan absen berat ya. badan. Oke, Evelyn. Evelyn absen berapa, Nak? Absen 9, Bu. Absen 9. Oke, apa saja yang ditulis di sana? Tinggi badan dan berat badan peserta didiknya. Oke. Tanggal lahir juga, Bu. Benar. Tanggal pengukuran. Nama, jenis, tanggal lahir. Benar. Oke, data yang yang sudah dikumpulkan tadi itu merupakan adalah kumpulan dari sebuah informasi, data mentah, data fakta yang ada di lapangan. Jadi apa yang dilakukan tadi oleh si ibu itu mendata, mengumpulkan informasi. Nah, kumpulan data informasi itu dalam bentuk karakter, teks kata, angka, gambar, video, dan suara. Jadi itulah namanya data. Nah, dari data-data tadi dikumpulkan untuk apa? Dianalisa. Maka dari data itu kita mengenal namanya analisis data. Analisis data itu apa? Mengubah data menjadi informasi baru. Untuk apa? Untuk membuat kesimpulan. Sama pengukuran, terus kemudian diobservasi, lalu dicatat. Oke, pertama wawancara ya, pasti ditanya nama siapa gitu ya, lalu kemudian dicatat menggunakan metode observasi. Nah, ini wawancara itu kan berarti kita langsung ke sumber. Nah, kalau tadi lihat di videonya, kalian lihat ibu itu bertanya, nama siapa? Ini kan, nama siapa? Nah, itu wawancara namanya, langsung ke orangnya. Yang kedua, observasi, langsung terjun. Ibu itu tadi langsung melihat ukuran dan berat badan kalian. Nah, itu langsung observasi. Jadi kalau kita mengukur angka dalam bentuk angka, dalam bentuk kuantitatif. Jadi jenis data itu ada berdasarkan sumber, ada berdasarkan sifat dan waktu pengumpulannya. Untuk sifat, untuk kuantitatif itu dalam bentuk angka, kualitatif itu baik atau buruk itu biasanya. Jawabannya baik atau buruk. Nah, yang pertama, analisis nilai ulangan harian mata pelajaran tertentu. Silahkan nanti bersama dengan tim teman kelompok. Coba dicari dulu kira-kira nilai ulangan harian mata pelajaran itu kita menggunakan teknik pengumpulan datanya menggunakan apa ya. Terus kira-kira jenis datanya kalau berdasarkan sifat kita pakai yang mana ya, kuantitatif atau kualitatif. Baik, nanti coba deh di yang sudah punya Padlet bisa komen di sana dari kelompok yang lainnya kira-kira ada masukan nggak dari hasilnya dari Asya punya. Nanti habis ini kita diskusikan lagi. Kita sambil menunggu dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Sharekan hasil dari teknik pengumpulannya tuh wawancara, karena kalau misalnya kita itu mau ngumpulin misalnya ulangan atau tugas gitu sama guru, kan kita itu pasti ada ngomong-ngomong gitu kan. Nah, jadi pengumpulannya tuh wawancara karena ya itu ada interaksi gitu, menurut saya sih gitu. Angel? Menurut Angel itu angket itu kayak pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan responden untuk dijawab atau pertanyaan tertulis. Oke. Data berkala dan data cross section. Apa itu data berkala? Data berkala, data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Oke, sedangkan Data cross section, data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu juga. Oke, terakhir yaitu menggunakan kuisis. Kita akan mencoba mengkaji pemahaman kalian
mengenai analisis data ini melalui kuisis. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner merupakan teknik pengumpulan data untuk, ayo, wawancara, observasi tadi sudah dijelaskan? Anan, yang benar primer. Terima kasih yang sudah mau bergabung di dalam kuisis dan selamat untuk yang sudah menjawab dengan benar, ya. Nah, sekarang kita akan masuk terakhir ke bagiannya kesimpulan. Apakah ada yang mau membantu Ibu Vero? Ya, menurut saya hasil dari pembelajaran hari ini itu fungsi-fungsi dari wawancara sama fungsi-fungsi data-data gitu aja, Bu. Oh, fungsi data. Oke. Ya. Kenapa sih kita menganalisis data gitu ya? Oke, Ya, thank Bu. you Vincent. Itu kan bisa jadi salah satu kesimpulan. Jadi analisis data itu dari proses kemudian diubah menjadi informasi baru untuk menjadi kesimpulan juga ya. Ini bagaimana pembelajarannya kita? Mungkin dari teman-temannya bagaimana atau dari Bu Guru bagaimana? Boleh, Narmada silahkan. Kalau penyampaian materi bisa lah gampang mudah dimengerti, teman-temannya juga aktif ya. Dan juga ada dengan mempelajari dengan menggunakan, menurut saya sudah seru gitu, Bu. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Narmada. Yang lain mungkin mau memberikan refleksinya hari ini? Apakah Bu Vero terlalu cepat ya? Apakah Bu Vero terlalu cerewet mungkin manggil-manggil gitu? Asya, Wina, boleh? Saya, Bu. Penyampaian Silakan. dari Bu Vero tuh seru banget, sambil ketawa-ketawa jadi santai. Terus selain itu kita jadi nambah wawasan juga gitu. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak sudah berpartisipasi. Terima kasih Asya, Narmada, semua anak-anak Vincent, Anan yang nggak bisa Bu Vero sebutkan satu-satu. Ya, kalian sudah mengikuti pembelajaran sangat sama-sama. baik. Ya, terlebih Anan ya tadi ya, banyak kali aktivitasnya. Baik, untuk minggu depan ya, untuk sekedar untuk informasi bahwa minggu depan kita akan pertemuan kembali. Silakan pelajari nanti analisis data tidak akan berhenti sampai sini karena akan ada mengolah data, analisis data tadi akan diolah dalam bentuk transformasi data dan generalisasi data. Ikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajarannya, kita akan berdoa pulang ya, agar kiranya kita boleh selamat sampai di rumah. Ada yang bisa membantu mungkin? Bisa Bu Vero panggil langsung ya. Langsung tutup buka langsung Anan. Ayu Mas boleh dipimpin doa secara umum saja ya, boleh. Ayu Mas silahkan. Baik teman-teman dan Ibu Vero, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ayu Mas. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Kita bertemu minggu depan ya. Thank you anak-anak. Terima kasih. Salam sejahtera. Kasih, Bu. Salam Terima kasih. Terima kasih Bu, salam sejahtera. Terima kasih banyak ya Bu.